Assalamualaikum Football United. Terkait dengan kemenangan Manchester United 2 Crystal Palace 1, ada keterangan dari Erik ten Hag seperti biasa. Akan gua artikan, gua rangkum, dan nanti akan gua kasih opini sedikit-sedikit. Ini sudah hampir tengah malam, jadi mudah-mudahan ya kalau ada salah-salah, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, langsung aja. Erik ten Hag gua ambil dari manunited.com. Saya menyukai banyak hal tentang kemenangan ini. Ehm, Hal yang paling menyenangkan atau aspek yang paling menyenangkan, Erik ten Hag mengatakan saya menyukai banyak hal. Pertama-tama, kualitas dari pertandingan. Di 70 menit awal kita bermain sangat bagus di atas lapangan, di dalam possession, formasi, dan juga mengamankan passing. Secara transisi bertahan dan juga counter press kita sangat brilian. Saya pikir kita mendominasi pertandingan dan saya pikir kita layak untuk unggul, khususnya di gol kedua yang juga sangat menyenangkan untuk dilihat. Komentar gue sepakat, dan itu juga sudah gue sampaikan di review maupun juga di live commentary. Gue mengatakan kalau Manchester United ini memang mendominasi pertandingan, baik itu di babak pertama, di babak kedua mungkin agak lepas 10 menit awal ya, tapi setelahnya Manchester United memegang kendali lagi, sangat nyaman dalam tanda kutip ya, pergerakan pemain sangat cair, possession bola juga alirannya. Mungkin yang kurang hanya ketajaman, lini belakang juga sangat solid menurut gue. Ya, gue sepakat dengan Erik ten Hag. Di 70 menit secara umum Manchester United bermain dengan sangat bagus. Minus ketajaman, gue ulangin lagi. Tentang kartu merah Casemiro, saya telah melihat insidennya di mana pemain Crystal Palace mengambil resiko yang sangat besar yang bisa saja membuat cedera Anthony. Lalu setelahnya emosi menjadi tinggi untuk beberapa pemain. Lalu mereka memilih satu pemain untuk keluar. Kartu merah maksudnya. Saya pikir mereka seharusnya bisa memilih banyak pemain di insiden tersebut, dan terutama ketika VAR ini juga terlibat. Ini yang saya tidak mengerti karena Anda juga harus konsisten. Saya punya banyak kejadian di musim ini di mana mereka tidak melakukan atau mereka ya tidak berada di sana ya, VAR ini. Jadi saya sangat kecewa, tapi tentu saja saya harus mengambilnya juga. Pemain kita harusnya bisa bersikap lebih bagus ya, dan mereka harus bisa mengontrol emosinya. Tapi saya happy karena kita memiliki spirit dan kita juga mendukung satu dan lainnya. Sepakat gue, karena setelah pertandingan ada beberapa rekaman ya kan, Casemiro contohnya, ada beberapa versi dari beberapa angle dari video. Ada yang memang seakan-akan dia memang terlihat memegang leher, tapi ada juga beberapa versi kalau gue lihat dari video di Twitter contohnya, itu sebenarnya agak kekerah tapi terlalu dekat, seakan-akan memang seperti kayak mencekik begitu ya. Itu ada juga. Lalu bagaimana Jordan Ayew pun juga melakukan hal yang sama kalau tidak salah ke Fred, dan juga hal lainnya, sehingga menurut Erik ten Hag ya seharusnya bukan hanya kartu merah ini ke Casemiro saja. Dan juga ada pelanggaran tadi, contohnya Sabitzer ya, ketika Manchester United sedang melakukan transisi itu di foul, dan gue nggak ngerti kenapa itu di foul. Menurut gue dia mengambilnya dengan cara bersih, tidak ada yang terjatuh, bola yang kena, tapi wasit meniup peluit menganggap itu pelanggaran, dan menurut gue ini keputusan yang jelek sih ya. Dan Erik ten Hag juga merefer ke kejadian-kejadian sebelum pertandingan ini, artinya pertandingan-pertandingan yang kemarin di mana Manchester United juga beberapa kali dalam tanda kutip mungkin dirugikan dengan tidak terlibatnya VAR di keputusan-keputusan pertandingan pada saat itu. Tapi Erik ten Hag juga menyatakan kalau dia happy dengan spirit ya, artinya ya bahu-membahu. Pemain Manchester United ada satu tadi yang terancam cedera, Anthony, dan ternyata pemain lain pun juga ikut
melindungi kalau menurut gua ya dalam tanda kutip, sehingga ya akhirnya jadi juga ada insiden tersebut. Disinggung tentang atau ditanyakan tentang penguatan lini belakang setelah kedudukan 2-1. Erik ten Hag mengatakan, iya, itu merupakan rencananya. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana mereka berubah. Lalu setelahnya kita harus melihat dan mengantisipasi bagaimana kita bisa mengecilkan gap dan juga lebih kompak. Dan bagaimana kita akan berusaha untuk mengamankan atau menjauhkan ancaman dari gawang kita, tapi juga tetap punya ancaman dalam menyerang. Saya pikir kita harus merubah sesuatu dan ini tidak selalu baik ya. Tentu saja saya harus membawa atau mengganti seorang pemain yang baru saja dimasukkan, artinya Alejandro Garnacho. Tapi ini untuk situasi atau untuk kondisi tim. Dan pemain harus menerimanya. Ya, gue sepakat sih. Makanya tadi gue sebenarnya tidak menyangka Erik ten Hag akan mengganti Garnacho. Tadinya yang gue pikir yang akan diganti itu adalah Marcus Rashford ya. Tapi ternyata Erik ten Hag punya pertimbangan lain, memasukkan pemain yang lebih bertahan ya. Memperkuat lini belakang Manchester United. Tentunya sudah situasi 2-1. Ketinggalan satu orang, 11 lawan 10. Dan Erik ten Hag membuat keputusan yang berani dengan mengganti Garnacho dan menurut gue juga tepat. Dan sekali lagi mungkin Garnacho terlihat kecewa, tapi dia menurut gue ya sebagai pemain yang masih muda juga harus memahami bahwa kepentingan tim itu di atas segala individu yang ada di klub menurut gue sih. Pentingnya supporter atau ya fans ya di Old Trafford tadi sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi Manchester United ya atau kesatuan antara fans dan juga tim, hubungannya, koneksinya, dan kita harus terus menjaga proses ini berlangsung. Ini sangat brilian karena ini menunjukkan kalau kita bisa bekerja secara bersama untuk sukses dari Manchester United ya. Setelah 10 pemain, supporter juga memiliki peran yang luar biasa dalam membangun karakter pemain di atas lapangan. Sepintas ini seperti mengingatkan gua kalau tidak salah tahun 2014-2015 gua lupa, ketika Manchester United menghadapi Real Madrid di knockout Champions League, di mana pada saat itu Manchester United di luar dugaan kontroversi kartu merah Nani. Pada saat itu Manchester United ya berusaha untuk mengimbangi Real Madrid dengan 10 orang pemain dan Sir Alex betul-betul mengharapkan, terlihat dari gesturnya ya kepada fans untuk terus mendukung Manchester United karena ini penting. Dan itu juga tadi yang menurut gua salah satu elemen, katakanlah demikian, sehingga pemain ini memiliki karakter yang luar biasa juga di atas lapangan untuk mempertahankan keunggulan di situasi yang sulit, kekurangan pemain ya. Lalu disinggung juga tentang hal lain ya, tentang match winner. Ini merupakan gol yang sangat brilian dan akhirnya Marcus Rashford bisa mencetak gol. Tapi ini juga tim gol yang sangat bagus, artinya prosesnya ya, gimana mengganti permainan, juga bermain di antara line, satu garis-garis, dan juga kombinasi yang sangat bagus. Dan tentu saja akhirnya adalah finishing yang juga brilian, lalu juga passing dari Luke Shaw yang luar biasa, crossingnya. Dan tentu saja finishingnya sangat bagus. Saya pikir ini sangat sulit bagi lawan ketika kita membawa pergantian, artinya Garnacho menggantikan Wout Weghorst, karena dinamikanya ini berbeda dengan sebelumnya. Mereka memiliki fokus kepada pemain yang bermain pada saat itu dengan bola, dan mereka juga punya seorang pemain ya yang kurang lebih bermain di daerah pertahanannya dengan sangat cair. Tentu saja ini sangat bagus untuk melihat tim
yang memiliki dinamika yang sangat bagus dan juga bisa berganti, dan kita mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ya, di babak pertama Manchester United menguasai possession dan lain-lain, tapi memang ketajaman nampaknya itu yang agak sedikit kurang di babak pertama. Tapi di babak kedua Erik ten Hag merubah dinamikanya dengan memasukkan Alejandro Garnacho dan posisi Wout Weghorst diisi oleh Marcus Rashford, dan ini membawa perubahan gaya ya kan, dan nampaknya Crystal Palace kesulitan dengan gaya yang baru ini, di mana mereka sudah beradaptasi mungkin ya dalam babak pertama, tapi ketika gayanya dirubah, nah, dan tepat gol kedua dari Manchester United muncul. Tentang debut dari Sabitzer, Erik ten Hag mengatakan dia mengerti sepak bola. Anda bisa lihat dari awal pertandingan kita telah melihatnya di latihan, tapi dia melakukannya dengan cukup bagus. Dia sangat kompos dengan bola dan dia tahu bagaimana untuk bertahan. Jadi kita membutuhkan pemain yang mengerti permainan dan juga bisa membawa spirit yang bagus. Ya, walaupun tidak banyak menit bermainnya, artinya full ya kan, tapi gua melihat bagaimana peran dari Sabitzer terutama dalam menjaga stabilitas di lini tengah. Tadi menurut gue bagus. Memang ketika build up belum terlalu terlihat karena memang Manchester United konsentrasinya lebih ke bertahan ya ketika Sabitzer masuk. Mungkin di pertandingan-pertandingan lain kemampuan menyusun serangan dari Sabitzer ini bisa lebih terlihat. Tapi menurut gue secara keseluruhan penampilannya oke. Lalu pengaruh dari Busby Babes, karena tadi kan ada peringatan tragedi Munchen. Tentu saja itu sangat luar biasa. Itu merupakan goal tim yang sangat luar biasa. Saya pikir ini memberikan referensi tentang gaya sepak bola menyerang dari Busby Babes. Anda bisa melihat gol kedua ini merupakan gol dari tim. Banyak pemain yang terlibat dengan pergantian permainan di antar lini. Aksi juga yang sangat luar biasa, kombinasi pendek dan juga finishing yang dihasilkan oleh pemain dari akademi muda. Dan ya, ini merupakan hal yang sangat brilian di hari ini. Terakhir tentang ya trofi, sekali lagi ya. Erik ten Hag mengatakan, saya memberikan pujian atau kredit kepada tim. Saya sangat happy dengan progres yang telah kita buat. Saya akan lebih bangga di akhir musim kalau kita bisa mengangkat trofi. Sampai hal tersebut terjadi atau sampai momen tersebut terjadi, kita harus bekerja keras untuk bisa berkembang lagi setiap harinya. Artinya Erik ten Hag fokusnya bukan ke trofi, tapi bagaimana ke berkembang terus setiap harinya, prosesnya terus. Ya, pertandingan tadi merupakan pertandingan yang luar biasa ya. Ada dinamikanya, bagaimana Manchester United menguasai pertandingan, ya kan, mendominasi bahkan unggul dengan sangat nyaman sampai 2-0. Terlihat unggul dari sisi teknis dan juga bahkan non teknis karena bermain juga di Old Trafford ya kan, dengan ambience, dengan crowd, dengan fans yang luar biasa. Tapi semuanya berbalik ketika bermain 10 orang. Tapi ternyata Manchester United ketika kekurangan pemain, karakter dari para pemain ini yang muncul dengan luar biasa ya, sehingga mampu mengamankan 3 poin kemenangan yang menurut gue harus kalau menurut gue sih dengan amatiran harus diapresiasi semuanya, baik itu staf kepelatihan Erik ten Hag dengan segala dinamika perubahan strategi di atas lapangan. Di babak pertama merubah lagi, di babak kedua berhasil mencetak gol kedua, lalu 10 pemain, lalu setelahnya tim lawan mengecilkan situasi jadi 2-1, berganti lagi pola strateginya, dan semuanya berhasil karena intinya Manchester United mampu mengamankan 3 poin. Dan tentu saja para pemain di atas lapangan ya, yang juga mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang berbeda di atas lapangan di pertandingan tadi, yang menurut gue juga
luar biasa sih. Kurang lebih demikian ya konferensi pers dari Erik ten Hag. Kalau ada tanggapan, komen seperti biasa, drop. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.